Nah, baik, selamat malam. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai metode Kalvat yang digunakan untuk menghitung konduktivitas termal paduan FeAlNi. Berikutnya. Nah, berikut anggota kelompok kami yang beranggotakan 6 orang. Ada saya Rido, Zidan, Rafikul, Radit, Dava, dan Bastian. Nah, baik. Yang kita bahas pada presentasi kali ini adalah mengenai paduan FeAlNi dan Kalvat. Paduan FeAlNi biasa digunakan pada aplikasi dengan ketahanan tertentu, serta memiliki kemampuan penyaluran listrik yang baik, karena bahan tersebut memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tergolong baik daripada paduan yang lain. Selain itu, nilai konduktivitas termal paduan ini dapat diatur dengan menyesuaikan komposisi dari 3 unsur penyusunnya, yaitu unsur Fe, Al, dan Ni. Nah, untuk mengetahui nilai konduktivitas termal dari paduan ini dapat dilakukan dengan cara percobaan, namun cara percobaan akan menghabiskan waktu dan biaya yang cenderung tidak sedikit. Maka daripada itu, para ilmuwan mengembangkan metode permodelan untuk mensimulasikan pengujian ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode Kalvat, yaitu salah satu metode pengujian konduktivitas termal yang sedang dikembangkan akhir-akhir ini. Berikutnya. Nah, secara garis besar, konsep dasar dari Kalvat adalah metode komputasi yang digunakan untuk memprediksi diagram fase dan kesetimbangan termodinamika sistem material multikomponen. Dalam kasus ini, material multikomponennya adalah paduan dari FeAlNi. Nah, prinsip utamanya yaitu dengan melakukan minimasi energi bebas Gibbs untuk suatu sistem sehingga dapat ditentukan fase mana yang paling stabil di kondisi tersebut. Alurnya itu bisa dilihat, yang pertama diberikan data eksperimen, kemudian parameternya dioptimasi untuk kemudian diambil data dari database termodinamika dan dilakukan simulasi dan prediksi yang menghasilkan hasil akhir berupa sifat-sifat yang diinginkan. Nah, fungsi dari Kalvat ini adalah untuk mendesain material baru serta untuk memprediksi sifat material secara akurat tanpa perlu melakukan eksperimen fisik yang berkali-kali. Berikutnya. Selanjutnya ada literatur review of thermal conductivity for FeAlNi system. Nah, di situ ada 5, ada pure elements. Data untuk Fe, Al, dan Ni didapatkan melalui metode longitudinal heat flow yang direview oleh Ho dan Clemens. Dan juga data konduktivitas thermal nikel murni juga didapatkan oleh Wen dengan metode laser flash. Selanjutnya untuk NIAL system, data ini didapatkan oleh Terada, Williams, dan lainnya dengan menggunakan metode yang sama yaitu laser flash. Data yang didapatkan berupa konduktivitas thermal dari paduan NIAL dengan berbagai variabel yang dikombinasikan. Selanjutnya adalah FEL system. Nah, umumnya itu pada komponen yang kaya besi, iron rich portion. Dan juga sama seperti yang sebelumnya digunakan untuk mendapatkan konduktivitas thermal dari campuran FeAl. FeNis juga sama untuk mendapatkan data konduktivitas thermal dari campuran FeAl. Nah, sebagai tambahan, Ho dan peneliti lainnya mengambil data dari berbagai peneliti yang hanya memiliki ketidakakuratan kurang dari 15% dengan temperatur antara 200 sampai 1100 Kelvin. Dan fase solid solution dari Fe atau Al dengan rentang 0 sampai 10% akan digunakan dalam paper ini. Paper yang kami presentasikan saat ini. Selanjutnya adalah FeAl-Ni system. Paduan FeAl ini yang dipelajari dalam penelitian ini, data konduktivitas thermal diperoleh dari pengukuran pada paduan Al 4,89% dan Ni 0,52% dan Fe di sisanya menggunakan metode yang sama yaitu laser flash. Oke, selanjutnya ada bagian tentang Kalvat Mathematical Model and Image Analysis Method. Next. Pertama, kita masuk ke bagian Kalvat Mathematical Model. Yang pertama itu digunakan untuk model unsur murni atau pure element models. Jadi digunakan konduktivitas thermal yang digambarkan sebagai fungsi polinomial terhadap nilai temperatur, di mana ini pada persamaannya. Nah, di mana nilai A, B, dan C-nya ini adalah koefisien yang belum ditentukan dan perlu dioptimalkan berdasarkan data dari eksperimen. Next. Selanjutnya itu untuk model larutan padat atau solid solution. Nah, di model ini kita menggunakan polinomial Redlich-Richter yang dikombinasikan dengan persamaan Nordheim-Muth dan hukum Wiedemann-Franz.
Nah, persamaannya ada sebagai berikut. Dengan nilai Ka itu sebagai konduktivitas thermal dari larutan pada lava, Xa, Xb-nya itu sebagai fraksi mol dari elemen murni penyusun. Selanjutnya ada K0A dan K0B sebagai konduktivitas thermal elemen murni. Lalu untuk ada nilai JLAB ini sebagai koefisien interaksi resistansi thermal orde ke J antara atom A dan B. Lalu untuk mencari nilai koefisien interaksi ini dapat menggunakan persamaan yang ada di bawah. Next. Nah, selanjutnya itu untuk model batas fasa atau phase boundaries model. Nah, untuk model ini kita menggunakan persamaan et al. Digunakan untuk menghitung konduktivitas thermal paduan yang memiliki fasa kedua. Persamaannya ada sebagai berikut yang ada di layar. Terus untuk Ka plus B itu sebagai konduktivitas thermal total dari paduan dua fasa, fasa alfa dan fasa beta. Terus juga ada F beta, yaitu sebagai fraksi volume dari fasa kedua beta. Lalu ada juga koefisien N, eta, adalah parameter, yaitu adalah parameter kunci yang menghubungkan konduktivitas dengan hambatan di perbatasan fasa. Untuk menentukan koefisiennya itu ada dalam persamaan yang ada di bawah. Dengan nilai R alfa plus beta atau yang disebut resistansi thermal antarmuka antara matriks dan fase kedua. Dengan D adalah ukuran rata-rata dari partikel fase kedua. Next. Nah, selanjutnya itu menggunakan image analysis method. Tujuannya adalah untuk menentukan morfologi dan ukuran fase kedua dari AL3NI dan AL9FENI untuk dimasukkan ke dalam model matematika. Nah, sumber data yang digunakan pada jurnal kali itu menggunakan citra scanning electron microscopy atau SEM dari penelitian yang dibuat oleh Kwon et al. Lalu untuk prosesnya seperti apa, kita menggunakan di jurnal ini menggunakan software ImageG. Langkah-langkahnya itu dengan pertama menghitung total area yang ditempati oleh fase kedua, lalu membagi total area dengan jumlah partikel untuk mendapatkan area rata-rata per partikel. Lalu yang ketiga adalah penyederhanaan. Penyederhanaannya itu menggunakan partikelnya itu diasumsikan berbentuk bola atau square untuk menghitung jari rata-rata dari data area tersebut. Next. Untuk bagian results and discussion bisa di next. Oke, jadi untuk bagian result and discussion ini, yang pertama dari jurnal yang kami ambil itu bahwa penelitian yang dilakukan itu ingin membuktikan bahwa apakah model Calvat yang dikembangkan itu bisa benar-benar menggambarkan perilaku dari konduktivitas thermal dari paduan Fe, Al, dan Ni. Jadi untuk pertama-tama, evaluasi parameter model yang digunakan untuk konduktivitas thermal dalam sistem Fe, Al, Ni itu dilakukan dengan menggunakan modul Parrot pada software ThermoCal. Lalu selanjutnya optimalisasi dilakukan dengan metode least squares terhadap data eksperimen. Kemudian setelah dilakukan hal tersebut, selama proses optimalisasi konduktivitas thermal, kesetimbangan termodinamika pada sistem Fe, Al, Ni seperti solid solubility dan fraksi mol fasa itu diekstrak secara bersamaan dengan menggunakan basis data termodinamika untuk sistem Fe, Al, Ni. Sedangkan untuk thermal conductivity function itu dimasukkan ke dalam file POP. Nah, kemudian untuk modelnya itu mencakup sendiri yang pertama ada elemen murni atau pure element, yang kedua ada solid solution, yang ketiga ada senyawa intermetalik, yang keempat ada paduan dua fase dan tiga fase. Bisa di next. Oke, yang pertama itu untuk optimasi elemen murni. Yang dimana elemen murni yang digunakan yaitu unsur Fe, Al, dan juga Ni. Nah, untuk parameter konduktivitas thermal elemen dari elemen murni itu dioptimasi terlebih dahulu. Untuk elemen murni seperti Fe itu pertama dibedakan antara struktur BCC dan juga FCC. Kemudian perubahan fasa kristal juga mempengaruhi konduktivitas thermal. Kemudian untuk elemen murni Ni itu yang pertama mempertimbangkan transisi magnetik atau Curie temperature. Yang dimana pada unsur Ni yang pertama nanti akan hal tersebut seiring dengan peningkatan temperatur sifatnya akan berubah dari ferromagnetik menjadi paramagnetik. Yang dimana dijelaskan juga bahwa perbedaan perilaku antara kondisi ferromagnetik dan paramagnetik akan mempengaruhi besaran dari konduktivitas thermal. Kemudian hasil perhitungan yang dilakukan itu menunjukkan kecocokan yang baik dengan data eksperimen. Hal ini dapat dilihat pada bahwa gambar di bawah terkait tabel 1, di mana tabel 1 menjelaskan terkait thermal conductivity parameters of pure elements Fe, Al, Ni. Di mana untuk elemen Al sendiri fasanya FCC dan modelnya
seperti berikut. Untuk Fe itu fasanya ada BCC dan juga FCC. Untuk Ni itu ada fasa FCC Vero dan juga FCC Para. Bisa di next. Oke, pada slide berikut ini dapat dilihat bahwa grafik thermal conductivity untuk elemen murni seperti Fe, Ni, dan juga Al. Untuk gambar grafik A sendiri itu menunjukkan gambar grafik dari konduktivitas thermal untuk elemen murni, yaitu untuk unsur Fe. Di mana pada temperatur seiring dengan peningkatan temperatur dapat dilihat bahwa konduktivitas thermal dari elemen murni Fe itu akan semakin menurun, dan pada temperatur sekitar 1184 itu dapat dilihat bahwa terdapat garis putus-putus, itu menunjukkan temperatur yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan fasa, di mana Fe awalnya fasa berupa FBCC menjadi fasa FCC. Lalu berikutnya untuk gambar B terkait konduktivitas thermal untuk unsur Ni, itu dapat dilihat bahwa juga semakin meningkatnya temperatur itu menunjukkan konduktivitas thermal yang semakin menurun, dan juga pada suhu temperatur 627 Kelvin itu dapat dilihat bahwa awalnya Ni itu bersifat ferromagnetik. Nah, pada seiring dengan meningkatnya temperatur tersebut, maka unsur Ni ini akan berubah fasanya menjadi paramagnetik. Namun pada peningkatan temperatur tersebut dapat dilihat juga bahwa pada FCC para itu akan seiring dengan peningkatan temperatur itu konduktivitas thermalnya juga akan meningkat, namun tidak secara signifikan, namun meningkat secara perlahan. Nah, untuk FCC Al, untuk elemen Al sendiri, ini untuk temperaturnya seiring dengan peningkatan temperatur, dia itu lebih stabil dibandingkan dengan elemen murni seperti Fe dan juga Ni. Dan dimana pada unsur murni Al sendiri, dia hanya bersifat satu fasa yaitu FCC. Yang dimana sama seperti elemen-elemen lainnya, untuk FCC Al sendiri ini semakin tinggi temperaturnya, maka konduktivitas thermalnya akan menurun. Bisa di next. Oke, selanjutnya untuk senyawa intermetalik. Untuk senyawa intermetalik itu ada B2NiAl, gamma Ni3Al, dan B2FeAl. Nah, untuk senyawa intermetalik B2NiAl itu yang pertama, konduktivitas thermalnya itu akan menurun secara perlahan pada suhu ketika suhu tersebut lebih dari 400 Kelvin. Lalu selanjutnya untuk nilai maksimum yang tercapai pada komposisi stoikiometri yaitu pada komposisi Al sekitar 50%. Lalu untuk senyawa intermetalik gamma aksen Ni3Al itu konduktivitas thermalnya akan meningkat secara perlahan seiring dengan kenaikan dari temperatur. Sedangkan untuk senyawa intermetalik B2FeAl itu pertama menunjukkan peningkatan non-linear terhadap temperatur, kemudian terdapat penyimpangan dari stoikiometri, di mana hal tersebut mengakibatkan penurunan konduktivitas thermal. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya disorder dari kisi atom tersebut. Bisa di next. Oke, untuk senyawa intermetalik ini dapat dilihat terdapat 4 grafik yang kami ambil. Yang pertama, untuk grafik A itu menunjukkan NiAl dari senyawa intermetalik NiAl B2, yang mana pada senyawa intermetalik tersebut itu seiring dengan peningkatan temperatur itu pertama awalnya konduktivitas thermalnya meningkat secara perlahan, namun kemudian dia juga akan menurun secara perlahan. Nah, untuk yang grafik B itu untuk senyawa intermetalik NiAl B2, namun perbandingannya antara konduktivitas thermal dengan fraksi mol dari Al. Ini mana? Yang dimana pada bagian B ini itu dapat dilihat bahwa semakin besar fraksi mol dari Al hingga mencapai fraksi mol sebesar 0,5, itu tuh dia akan meningkat secara drastis terkait konduktivitas thermalnya. Namun setelah fraksi mol Al itu lebih besar daripada 0,5, konduktivitas thermalnya itu akan semakin menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik tersebut, bahwa pada grafik NiAl B2 itu terkait kesetimbangan stoikiometri ketika fraksi mol Al itu berada di angka sebesar 0,5. Oke, lalu selanjutnya dapat dilihat bahwa pada grafik C
itu terkait senyawa intermetalik Ni3Al gamma, ini mana bahwa pada grafik tersebut semakin meningkatnya temperatur, maka konduktivitas termalnya itu awalnya akan meningkat, namun dia meningkatnya itu secara perlahan gitu, tidak secara signifikan meningkat ke atas. Hal tersebut juga berlaku juga untuk senyawa intermetalik FeAlB2, yang dimana semakin besar temperaturnya, maka konduktivitas termalnya itu akan semakin meningkat. Namun hal tersebut dapat dilihat juga bahwa kandungan dari persen Al itu juga mempengaruhi peningkatan konduktivitas termalnya. Hal ini dapat dilihat seperti pada di gambar, bahwa pada gambar grafik garis ketiga itu dengan komposisi Al sebesar 33,7%, itu grafiknya itu meningkatnya secara drastis gitu. Dikarenakan temperaturnya juga meningkat, konduktivitas termalnya juga semakin meningkat. Bisa di next. Oke, selanjutnya untuk solid solution berbasis Ni. Nah, untuk solid solution berbasis Ni ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama untuk sistem NiAl, yang kedua untuk sistem NiFe. Nah, di mana pada sistem NiAl sendiri ini konduktivitas termalnya itu akan semakin menurun sebelum tepat berada di Curie temperatur. Namun setelah melewati Curie temperatur, konduktivitas termalnya itu akan meningkat, namun dia meningkatnya secara linear, tidak secara signifikan. Nah, hal ini tuh, tren ini juga konsisten dengan perilaku dari Ni murni, seperti yang sudah diperlihatkan sebelumnya, terkait pure elemen terkait Ni. Hal ini tuh juga menunjukkan bahwa terkait pengaruh kuat transisi magnetik Ni, yang dimana tadi sudah disebutkan sebelumnya, semakin meningkatnya temperatur, transisi magnetik Ni itu akan berubah, yang dimana Ni bersifat awalnya ferromagnetik, akan berubah menjadi paramagnetik. Hal itu tersebut juga berpengaruh terhadap solid solutionnya. Kemudian model tersebut juga menunjukkan kesesuaian yang baik dengan data eksperimen yang digunakan. Nah, untuk NIFE sendiri, itu tuh juga berlaku hal yang sama, di mana pada NIFE ini, pada kondisi ferromagnetik, konduktivitas termal itu akan menurun pada temperatur tinggi. Sedangkan ketika NIFE itu berada pada kondisi paramagnetik, konduktivitas termal dia akan meningkat seiring juga dengan peningkatan temperatur. Bisa di next. Oke, dapat dilihat bahwa pada grafik yang kami ambil, itu untuk grafik A dan E, itu tuh menunjukkan bahwa untuk grafik konduktivitas termal untuk basis NiAl. Ini mana untuk grafik NiAl sendiri pada persenan Al sebesar 0,25%, itu dapat dilihat bahwa peningkatan temperatur pada kondisi ferro ini, itu tuh akan menyebabkan konduktivitas termalnya akan semakin menurun. Namun pada temperatur sekitar 631,2 Kelvin, itu tuh akan terjadi perubahan transisi magnetik yang awalnya menjadi ferro menjadi paramagnetik, dan seiring dengan peningkatan temperatur itu maka akan peningkatan juga terjadinya peningkatan konduktivitas termal. Nah, namun dapat dilihat juga pada grafik E, ini tuh hal yang sama juga, yaitu untuk solid solution berbasis NiAl, namun dengan persenan Al yang berbeda, yang dimana pada grafik A itu untuk persenan Al sebesar 0,25%, sedangkan untuk grafik E itu persenan Al dengan komposisi Al sebesar 5%. Nah, untuk temperatur perubahan ini berbeda, yang dimana untuk NiAl sendiri untuk komposisi Al sebesar 0,25% itu temperatur Curie-nya berada di temperatur sebesar 631,2 Kelvin, sedangkan untuk grafik E, temperatur Curie-nya itu berada di angka 514 Kelvin. Nah, hal tersebut tuh berpengaruh, yang dimana semakin meningkatnya kandungan Al, itu menyebabkan temperatur perubahan dari transisi magnetiknya itu dari Ni akan semakin menurun. Nah, kemudian selanjutnya untuk grafik H, itu adalah merupakan grafik untuk kandungan NiFe untuk ketika kondisi paramagnetik. Sedangkan untuk bagian G itu merupakan solid grafik konduktivitas termal untuk NiFe pada kondisi ferromagnetik. Ini mana pada dilihat pada grafik G, ketika kondisi ferromagnetik semakin meningkatnya temperatur, maka konduktivitas termal itu akan semakin menurun. Namun ketika dia berada di kondisi paramagnetik, ketika peningkatan temperatur terjadi, maka konduktivitas termal dia juga akan semakin meningkat. Bisa di next.
Oke, selanjutnya untuk solution berbasis FE, di mana untuk sistemnya sendiri ada FEAL sama FENI. Nah, untuk solution berbasis FE ini, terutama baik FEAL atau FENI itu, konduktivitas termalnya itu akan menurun seiring dengan meningkatnya temperaturnya. Yang mana tadi trennya juga serupa sama FE murni yang sudah dijelaskan sebelumnya sama teman saya. Terus untuk penambahan unsur larut seperti Al dan Ni, yang mana artinya semakin banyak kandungan Al atau Ni, itu akan menurunkan konduktivitas termalnya karena penambahan unsur larut tadi itu bisa meningkatkan distorsi Kisi, yang mana distorsi Kisi tadi akan menurunin efisiensi perpindahan panasnya sehingga konduktivitas termalnya bakal menurun. Boleh next. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia komposisi unsur pengotornya kayak unsur terlarutnya seperti Al itu tinggi, bisa dilihat misalnya ketika contohnya ketika 100%, itu tuh dia bakal lebih rendah konduktivitas termalnya dibandingkan ketika ketika kandungan Al terkandung tuh 2,7%. Bisa lihat pada grafik yang A. Begitu juga dengan yang B. Ketika unsur pengotor Ni-nya itu tinggi sekitar 10%, itu tuh konduktivitas termalnya akan juga jauh lebih rendah uh, seiring dengan kenaikan temperaturnya juga. Boleh next. Nah, kemudian ada untuk paduan dua fasa yaitu Al plus Al3Ni, di mana di sini yang paling dipengaruhi oleh interface thermal resistance, di mana yang pertama konduktivitas thermal untuk kedua fasa ini tentunya dipengaruhi oleh konduktivitas panas masing-masing fasa. Namun di sini juga ada faktor lain yang penting yaitu interface thermal resistance ini, yang mana dia tuh adalah hambatan thermal antarmuka, yang mana ini tuh bakal 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 akan dioptimasikan dengan parameter yang sebelumnya sudah diperlihatkan di awal. Kemudian juga dari model Fadondo fasa ini, di sini tuh kita bisa melihat fraksi berbagai komposisinya dan juga paduan ALNI untuk sisi yang kayak AL. Boleh lanjut. Nah, bisa lihat di sini contohnya. Kita bisa lihat berbagai variasi fraksi di sini ketika dia 10% kandungan AL-nya sampai ketika dia 25% kandungan AL-nya. Begitu juga dengan Ni-nya. Boleh lanjut. Nah, kemudian juga ada untuk paduan 3 fasa, yaitu ada AL, AL3Ni, lalu juga ada AL9 FENI. Untuk paduan 3 fasa ini, studi pada paper ini fokusin untuk paduan AL dengan kandungan AL itu 4,89% dan 0,52% Ni. Yang mana di sini seperti yang sebutkan tadi mengandung fasa AL, AL3Ni sama AL9 FENI. Di mana di sini pengaruh hambatan thermal antarmuka atau interface thermal resistance itu semakin signifikan karena adanya lebih dari satu jenis partikel fasa. Yang kedua, parameter hambatan antarmuka itu dioptimasi agar masing-masing pasangan fasa dan hasil perhitungannya itu sesuai sama referensi yang kita ambil gitu. Boleh dilanjut coba. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi, karena ada pengaruh interface tadi, hambatan thermal antarmuka tadi, jadinya hasilnya tuh bakal akurat gitu, sesuai sama titik-titik segitiga ini, yang mana ini yang komposisi yang kita ingin tahu. Oke, boleh lanjut. Nah, untuk ringkasan dari result dan discussion ini, yaitu ada untuk model CALPAT ini, itu mampu memprediksi konduktivitas thermal pada elemen murni, solid solution, baik Ni maupun Fe, terus ada senyawa intermetalik, juga paduan 2 fasa dan 3 fasa. Kemudian juga perlu dicatat untuk faktor pentingnya tadi yang dapat memengaruhi konduktivitasnya tadi, konduktivitas thermalnya yang pertama ada komposisi, temperatur, dan sisi magnetik, dan interval thermal resistance atau hambatan thermal antarmukanya. Boleh next.
Lanjut ke kesimpulan, boleh next. Jadi sebagai kesimpulan, metode kalpat ini berhasil digunakan dan terbukti efektif untuk menghitung konduktivitas termal dari sistem FEA-LNI. Lalu metode kalpat ini juga dalam perhitungannya mempertimbangkan distribusi fasa dan juga transisi dari magnetik dan transisi fasa. Dan jika dibandingkan dengan percobaan yang seharusnya, hasil perhitungan dengan menggunakan metode kalpat ini menunjukkan kesesuaian dengan data eksperimen yang dilakukan. Lalu parameter termal yang diperoleh dari perhitungan dengan kalpat ini dapat diintegrasikan dalam framework kalpat, sehingga database dari konduktivitas termal dari FEA-LNI ini berhasil dikembangkan dan dapat digunakan untuk agar eksperimen yang dilakukan tidak perlu dilakukan dan dapat menggunakan simulasi. Dan hasil penelitian ini relevan untuk aplikasi material struktural, simulasi medan fasa, dan juga riset material maju. Mungkin dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan kata atau ada tidak berkenan negatif.